สวัสดีครับ สวัสดีครับ มาเลยครับ เวลาครับครับHalo Ci. Ya, halo juga cuy. Kembali lagi bareng kita orang Roli. Dan saya Atuy Kawadikap. Kita habis nonton film 21 tahun ke atas, guys. 21 tahun ke atas. Emang benar ratingnya yang sangat membuat kita penasaran ya. Dan judulnya adalah Puppies and the Fake. Puppies apa cuties? Cuties and the Cuties and the Fake. Fake. โอ้ยจะนะได้อย่างเนี้ยทีวันนี้นะ คิดเมนูช้าแล้วเสือกมาเร่งกูอยากแดกเร็ว มึงรีบขนาดนี้มึงไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยไอ้เหี้ย Cuties and the Fake ini sebenarnya film Thailand ya, film Asia yang berhasil tayang di Indonesia. Dan itu cuma penayangannya cuma ada di CGV doang. Spoiler juga ya, soalnya kita bakal membahas banyak adegan-adegan yang tidak penting di sini. Oh, jadi cara sinopsis ini menceritakan tentang empat sekawan. Yang pertama ada Golf, ada Jinjai, ada Nati ya? Nati yang sama cewek. satu lagi Bambang. Jadi intinya ceritanya di film ini dominannya adalah tentang si Golf ini. Ini kan punya penata rias. Di satu hari itu dia ada insiden di mana artis yang namanya Katri, harus bener ya. Katri. Yang namanya Katri ini itu di satu insiden dia kepleset gara-gara dia. Akhirnya dia masuk rumah sakit, lehernya patah. Nah si agensinya ini gak mau tahu, dia harus ada, kalau enggak lu bakal dituntut 50 juta. Nah 50 juta. Nah dari situ akhirnya dia nyari gimana caranya, dapatlah satu orang yang ternyata mirip mukanya sama si Katri ini. Masalahnya adalah yang penggantinya ini adalah seorang transgender. Transgender. Dan dari situlah masalahnya. Gimana caranya seorang transgender menggantikan seorang figur superstar yang apa ya istilah yang udah kelas tinggi kali, karena udah banyak penggemar juga si Katri ini. Katri serunya ini oke lah kalau cara fisik mirip gitu, ada beberapa yang nggak mirip, kayak misalnya dia nggak punya gigi taring, terus kupingnya lebar gitu kan, gingsul. Nah tapi masalahnya kalau cuma dari segi fisik bisa ditutupin, cuma dari segi inner beauty-nya harus jalan gemulai, harus senyum gitu. Nangis satu tetes air mata di sebelah kiri. Proses dari istilahnya pencarian sosok yang bakal menggantikan si Katri asli ini sampai ke di mana dia acting itu cukup oke sih. Menurut kita. Soalnya dari mulai pencariannya itu kan dia sempat nyari beberapa dan gagal sampai akhirnya ketemu juga. Gagalnya tuh lucu ya. Gagalnya pertama, mirip. Jadi kita nggak harapan. Ternyata giginya hancur. Oh iya, giginya yang pertama ya. Terus yang kedua itu mirip. Matanya itu. Jadi kan sebelah, wah ini kayaknya ada yang lebih cakep, malah lebih cakep dan sama lebih seksi. Iya. Tahu-taunya pas lihat matanya juling. Fotonya juling kalau diajak ngobrol gitu, kita harus sebelah kirinya. Iya. Nah terus yang terakhir baru dapet dan wah gila ini banget. Pas ngomong suaranya seperti Bapak Bambang. Suaranya maco. Karena dia juga latar belakangnya juga maco juga. Dia kan seorang tukang masak, chef. Chef ternyata. Iya. Ya ini sih agak, kalau secara plot sih agak dipaksain ya. Ada operasi pelayanan supaya kamu jadi mirip artis, itu kayak nggak realistis sih. Cuma memang ya bagus aja karena mirip sih, karakter itu mirip. Iya itu dia. Hebatnya tuh gitu, mirip. Film-film Thailand itu kan penuh dengan komedi yang mengejutkan gitu loh. Artinya karena kan di film satu ya sama film komedi lainnya tuh beda pengemasan komedinya gitu loh. Kayak gitu sih yang orang suka di film-film ini. Ya film Thailand itu suka mengandalkan hal-hal kecil itu jadi komedi. Contohnya yang kayak pas lagi rias. Jadi lagi ngerias. Nah, terus dia tuh lagi ngolesin krim, jatuh ke paha. Dia colek-colek lagi, terus pahanya lagi. Itu semua di ini tuh dijadiin slow motion kan, gitu kan. Iya. Wah itu tuh langsung studio tuh ketawa, nggak bisa ketawa. Pas si Katri-nya jatuh kan didramatisir juga. Itu tuh dibikin ketawa dulu sebelum dikira langsung jatuh ya. Kayang dulu. Ternyata yoga dulu, pose yoga, kayang dulu. Yang bikinnya pas begitu bangun malah kepentok gitu kan. Jadinya nggak begitu logis, tapi memang itu ciri khasnya. Ya memang karena komedi sih. Banyak jokes-jokes yang pecah gitu kan. Lucu banget, lucu. Studio tuh berapa kali ketawa gitu kan. Ada beberapa masih inget kayak
ini lagi mau pasang baju gitu, coba angkat tangannya, bulu keteknya bonyok gitu kan. Sayangnya adalah bahan-bahan jokesnya ini kebanyakan adalah jokes jorok, kotor. Bukan masalah jorok dari segi ini ya, kalau rating kan memang udah ada kan karena di awalnya udah dikasih apa namanya, udah ada rating duluan. Ini kan memang 21 plus gitu. Iya, cuma bukan itu yang dipermasalahkan. Jokesnya tuh rata-rata jokes, contoh misalnya kayak di pesawat dia nggak bisa, si Nettie nggak bisa nahan BAB, akhirnya dia angkat BAB-nya muncrat walaupun memang diganti jadi bubble. Iya kan. Terus kan orang juga mikirnya pasti iya jijik lah gitu. Terus pas ketemu sutradaranya digambarin jorok banget kan, lagi gunting kuku jorok. Terus dia kentut lama banget, ada 30 detik kan itu kentutnya. Terus pas lagi dia Nettie jatuh, itu jatuhnya tuh didramatisir gara-gara keringat golep. Enggak, dia kan ngajak putra Katri boleh gak aku meluk gitu kan. Terus dipeluk keringat semua. Iya. Itu jadi komedinya sih dapat, cuma jorok gitu. Sayangnya terlalu banyak formula jorok-jorok tuh dipakai di sini gitu. Kalau misalkan dari segi cerita sih di trailer ya, kita lihat trailernya itu ini tuh nyeritain tentang yaitu apa sih namanya, sosok figur artis yang diganti karena kecelakaan. Iya, sesimpel itu sih lihat di trailernya. Tapi ketika kita nonton di film itu ternyata ada cerita lain yang mendampingi cerita utama cerita utama yang ini yang pergantian artis ini. Ada 4 kan, 4 ada karakter 4 ternyata. Ya banyak lah kalau dicari, cuma intinya ada 4 masalah, 4 problem gitu kan masing-masing karakter ini. Cuma yang dominan itu yang artis ini kan, dominan. Sementara yang lainnya itu nggak terkait, kurang terkait. Jadi kayak dipaksain jadi satu gitu dan tidak berjalan beriringan. Walaupun memang di akhirnya disebutkan bahwa ini ada kesimpulannya gitu, ada pesan moralnya, cuma nggak dapet sih gitu. Kalau misalkan memang ini apa namanya pengemasannya itu ada 4 konflik ada 4 konflik ya harusnya itu secara segi cerita itu jalannya bareng aja gitu, beriringan. Tapi ini bisa-bisa ya. Ini kayak cerita di trailer, pengemasan trailernya itu kayak satu cerita doang gitu loh. Cuman pergantian si sosok figur artis yang diganti sama Banci doang. Tapi ternyata di situ 4 sekawan itu punya masing-masing cerita yang nggak ada sangkut pautnya juga antar kesemuanya gitu loh. Kayak jalannya masing-masing aja. Jadi misalkan ceritanya si Nati sendiri cerita si Golap sendiri, siapa lagi si Jinjai sendiri kayak gitu. Kalau memang keempat cerita atau keempat permasalahan ini jalan bareng dan punya porsinya itu masing-masing sama, itu oke. Tapi ini porsinya itu lebih banyak di si Katri, si Golap itu, si masalah si Golap. Harus banget apa Katri-nya kita sering Katri. Harus diulang-ulang. Harus begitu nyebutnya, nggak boleh. Apa yang kita bayangkan saat melihat trailer sama filmnya tuh jauh ekspektasi kita tuh. Iya. Gitu aja sih gitu. Ntar tiba-tiba ada satu adegan yang memang adegan dewasa banget ya, dia pakai baju terbalik ya, itu kelihatan ya, disensor, diedit tuh tidak aman untuk penayangan nasional. Itu main editing lagi kan. Itu kayak gitu sih. Nggak tahu, tapi kayaknya itu sensor di KPI kita doang atau apa? Asli kalau itu atau asli dari sana. Lupa sih, soalnya tadi tulisan Thailand apa tulisan Indonesia. Sejauh kalau saya nonton film ini sih menghibur, lucu. Cuma itu banyak adegan-adegan sensitif, apalagi yang mohon maaf nih, kalau buat kita kan memang budayanya beda sama Thailand ya. Yang kalau di sana mungkin sesama jenis, itu tuh biasa. Terus ada yang ini kan si nanti pengen punya anak, gimana caranya gitu, gue mau pakai kan mohon maaf pakai ini temennya gitu kan. Itu di sana mungkin budayanya kayak gitu biasa. Kalau di kita kan aneh kita tuh sering nontonnya tuh kayak apaan sih kayak gitu kan, apaan itu sih. lihat orang yang berdampingan cowok-cowok di mall aja di mall aja berdampingan aja kita langsung apaan sih gitu kan. Memang budayanya beda ya. Itu orang kecewa di segi penceritaannya aja. Ceritanya ya kenapa jadi malah begini gitu loh. Padahal kalau memang ceritanya udah fokus aja di si Katri itu udah bagus. Sepanjang perjalanan film itu udah bagus. Itu udah gitu. Jadi lebih terfokus aja. Saking bingungnya nyeritain jalan cerita, mau tidak mau harus pakai narasi. Bener gak sih? Di film ini tuh mengajarkan kita untuk tidak boleh membohongi diri sendiri gitu loh. Iya. Itu sih. Walaupun ya secara penyampaian menurut kita sih kurang sih. Ya itu aja. Ya udah. Udahlah karena cukup mengecewakan ya. Nggak usah banyak-banyak deh. Ya, rating berapa? Kasih skor aja langsung berapa tuh? Ya. Saya
5 komedi pecah. Terakhir apa? Nonton film Thailand, judulnya apa? Itu I'm fine, thank you, I love you. Bagus. Kalau orang terakhir nonton The Genius itu oke banget tuh. Produksinya GDH semua sih. GDH, ya Rata-rata ya begini, kalau misalkan kalian memang suka tontonan film Thailand yang Saudi Hub kayak gini, boleh silakan tonton aja. Dan kalau memang udah nonton film ini, boleh silakan tambahin di kolom komentarnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh grup WhatsApp keluarga, sekolah, kampus, dan lain-lain. udah itu aja ya, orang Ruledi. Dan saya Acuy harap hap. Udah tunggu ulasan-ulasan film kami berikutnya. Bye bye. Bye, kita Bye habiskan. bye.